siapa yang sholat di dua waktu yang ini masuk surga. Jadi nampaknya yang hadir ini berpotensi besar masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khawasiin faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Walakot dan sesungguhnya, wa dan lakot sesungguhnya, walakot dan sesungguhnya, alimtum telah kalian ketahui, alima ya'lamu ilman, dasar katanya alima ya'lamu ilman, ditambah tum kata ganti domir pronoun menunjukkan kamu banyak. Alima, alima, alimu, alimas, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtumna, alimtu, alimna. Kalau belajar sholatnya. Walaupun dan sesungguhnya alimtum telah kalian ketahui. Alim orang yang mengetahui. Allazina tadaw. Allazina kata sabu atau isim mausul dalam bahasa Arab berarti orang-orang yang allazina orang-orang yang yaqtadaun. Sebenarnya arti asalnya itu melampaui batas, arti yang sebenarnya, tapi diartikan melanggar. Berarti dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar minkum di antara kalian. Ada dua makna, ada makna litab'id, ada makna lil bayan. Litab'id sebagian kalian, itu diterjemahkan. Kalau lil bayan, yaitu kalian. Jadi ada dua orang mengartikan ini. Ada di antara kalian atau sebagian kalian, dan ada juga yaitu kalian. Namanya lil bayan, menjelaskan siapa kamu, yaitu ya kamu. Dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu bisabati pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Jadi Sabtu itu bahasa Arab. Ahad, al-ahadu, al-isnain, al-thulatha, al-ruba, al-arbi'ah. Kemudian al-arbi'ah, al-khamis, al-jumu'ah, as-sabatu, itu nama hari. Bisabti pada hari Sabtu. Fakulna, lalu kami berfirman, kami mengatakan lahum kepada mereka. Fakulna, kami berfirman atau kami menyampaikan, kami mengatakan lalu kepada mereka, kunu jadilah kalian, kunu jadilah kalian. Itu banyak. Kalau kun satu, ya. Kun satu. Kalau kunna dua, kunu banyak kalian. Kun fayakun. Nah, kan ada. Dari kata-kata juga karena ya kunu kaunan, kainu kun. Kunu jadilah kalian kirodatan, kirodatan khosiin, yaitu kera yang hina. Kirodatan. Kalau satu kera itu kirdun, kirdun banyak
Yang demikian itu, nah nanti ada perdebatan ini akhirnya kembali marja domirnya kata-katanya kemana haknya itu, apakah ke gerak, apakah ke daerahnya atau kemana? Nanti ada tafsirannya. Faja'alnaha, maka kami jadikan yang demikian itu nakala, nakal. Apa arti nakal? Peringatan. Ada juga yang mengartikan nakal itu azab, siksa dan bencana. Itu nakal. Nakal. Lima baina yadaiha. Maka kami jadikan yang demikian itu nakalan, peringatan. Bagi siapa? Lima baina yadaiha, bagi orang-orang di masa itu. Wa ma khalfaha, dan bagi mereka yang datang kemudian. Khalfun belakang, khalfa belakang, sama dengan waloa. Jadi yang demikian itu ya, kami jadikan peringatan bagi orang yang di masa itu dan bagi mereka yang akan datang kemudian, mungkin sampai sekarang. Yang khalfa ini kita ini juga sekarang. Kalau ya dari itu waktu kejadian itu, kejadian. Wa mau izotan, di samping itu juga, di samping nakala adalah mau izotan. Barisnya kan sama, nakalan mau izotan. Jadi uangnya itu kata sambung bau atof namanya, untuk menyambung kalimat sebelumnya. Itu uang gunanya, itu manfaatnya. Wa mau izotan, dan ini juga menjadi pelajaran. Kan ada sifat mau izot, mau izot. Itu pelajaran. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya isi Al-Quran yang minggu kemarin sudah disampaikan, janji 1000 ayat, ancaman peringatan 1000 ayat, perintah 1000 ayat, larangan 1000 ayat, kisah-kisah 1000 ayat, perumpamaan 1000 ayat, halal dan haram 500 ayat, doa 100 ayat, nasib dan maksud 66 ayat. Maka 6666 ayat. Itu isi kandungan Al-Quran. Bapak-bapak yang rahimahumullah, waktu berjalan juga kita jelaskan, meskipun barusan tafsir mufradatnya sudah. Ini ayat ya maksarul Yahud. Jadi Allah berfirman ini bagi mereka orang-orang Yahudi. Makanya dalam tafsir ya maksarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi. Apa? Orang Yahudi ini ya, suka mencari hailah, celah dan alasan. Banyak nyanyinya, banyak lagunya, banyak cincongnya. Cincong itu bahasa apa itu? Kalau cincang beda. Cincong itu tuh bahasa Jakarta. Kalau ini apa cincong itu? Hah? Oh, banyak kuliner. Ya. Banyak perangai, banyak tingkah. Itu orang Yahudi. Yahudinya itu orang Bugis saja. Di Indonesia tidak ketinggalan. Mana mau karena ya awak mana kadang dan ngomong. Orang Yahudi itu tahu nih ini akan turun azab, ini bencananya, ini akibatnya. Dan yang sudah tahu juga sudah banyak yang menimpa daerah-daerah kampung-kampung ketika itu. Apalagi kalau dibaca, nah ini kejelasannya ada di surah Al-A'raf. Mulai dari ayat yang ke-60 itu di Al-A'raf, itu sudah bercerita tentang kisah-kisah orang dulu. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Shalih, kaumnya Nabi Suhaib. Suhaib itu di Madian.
Madian itu posisi letaknya itu persis di Laut Merah. Nah, waktu pada zamannya Nabi Syuaib yang terjadi sehingga dikatakan gempa dahsyat. Pada zaman Nabi Syuaib gempa dahsyat. Pada zaman Nabi Syuaib gempa dahsyat. Pada zaman Nabi Nuh gempa dahsyat. Pada zaman Nabi Nuh tsunami besar. Pada zamannya Nabi Nuh dijungkir balikan bumi ini, bahkan ada bagian yang selama ini keras sudah lama tinggal, maka mencair saja kemudian dilanjutkan dan digunakan. Itu sudah terjadi, sudah terjadi. Makanya surat Al-Baqarah ini erat dan dekat dengan surat Al-A'raf juga. Ya. Dekat dengan surat Al-A'raf. Jadi dulu karena sombong, karena durhaka, tidak mau diperintah, melanggar-melanggar, curang-curang, pada zaman Nabi Syuaib korupsi, penyamun, membegal, merampok, memainkan harga, perdagangan, curang di dalam jual beli, itu pada zaman Nabi Syuaib. Lengkap. Maka didatangkan gempa dahsyat. Jadi dulu sudah ada gempa. Di Indonesia sudah ada gempa. Udah sering. Itu peringatan namanya. Peringatan. Jadi apa pelanggaran mereka? Melanggar perintah. Apa pelanggaran dari orang Yahudi ketika itu di orang Bani Israel? Mereka dilarang untuk menipu-nipu, mencari helah, mencari alasan, cincong-cincong tadi, kulingan tadi, ya. Artinya apa? Kalian jangan menangkap ikan. Jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Itu perjanjian. Perjanjian. Apakah di dalam mereka ada yang siap? Nah, siap. Ekonomi perjanjian di tangan tangan. Pakai materi terulang. Nah, tetapi apa? Kincir-kincir mereka itu jalan. Nakalnya jalan. Tipu dayanya jalan. Ya, caranya bagaimana? Pasang jaring. Ya, bagaimana? Dipasangnya harus sambil hari Sabtu, Kamis, Jumat mereka sudah pasang jaring itu untuk menjaring ikan-ikan. Nah, mereka ngambilnya di hari Sabtu. Kan tadi tuh, lagi berdua tuh. Hari Minggunya, hari Ahadnya. Memangnya Allah buta? Tidak. Nah, mereka melanggar janji. Mereka tidak patuh perintah. Makanya, karena mereka sudah melanggar, mereka melampaui batas, mereka mengingkari janji, fakulna, maka kami katakan dan kami firmankan kepada mereka, kami sampaikan, lalu kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera yang hina. Ternyata setelah dibaca ini tafsirnya paling panjang di sini. Ayatnya pendek, tapi tafsirannya panjang. Maka ada dua makna dan ada saksi dan bisa dibuktikan. Memang dulu mereka betul-betul bentuknya adalah bentuk kera. Kalau yang muda-muda jadi kera, yang lansia jadi babi. Itu dalam tafsir ada juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi bukan babi yang di Indonesia, babi pepek. Ada tafsirnya seperti itu. Mana yang kedua adalah bentuknya tetap manusia, tapi hatinya bermental monyet, bermental kera. Apakah tafsiran yang kedua-duanya bisa diterima? Sangat bisa diterima. Karena bagi Allah yang merubah askal bentuk itu tidak ada di sini. Dalam dunia nyata pun sekarang di dunia ini kan ada yang berubah. Ada manusia bisa berubah jadi hantu,
secara fisik tidak menjadi bentuk kera, tetapi perangai sifat mental, yuk pada mental kera. Tapi sayangnya pada mati sudah ada kera lagi. Kalau kita tanya juga sama kera, apa perangai sifatmu? Disebut ada kalau pakai di mana bagus kok? Ya psikolog. Nah itu, ini bisa dibaca. Bahkan saya baca tafsir yang lain, ya Allah, iya juga. Mana nih? Tafsirannya surah Al-A'raf ayat 163. Al-A'raf 163. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna bis sabati id ta'tihim hitanuhum yawma sabatihim surran wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yaksubun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka, nampak ikan itu terapung-apung. Di mana? Di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu memang tidak datang, tidak muncul kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik, durhaka, melanggar janji, ingkar janji, menipu-nipu dan lain sebagainya. Ya sudah boleh. Pendek kata apa? Ini pelanggaran. Itu aja. Akhirnya diubah oleh Allah, mereka menjadi kera-kera yang hina. Memang ada, kalau pergi kita itu ada replika orang-orang yang jadi kera itu. Memang tidak semuanya. Di antara mereka pasalnya, di antara mereka memang ada yang berubah menjadi kera. Itu sebagai apa namanya, sampel lah. Ini buktinya. Nah, sebagian yang lain memang mental dan sifatnya sifat kera. Kenapa yang kepada kera? Sebagian ahli tafsir mengatakan begini, karena kera ini gaya-gaya dan tingkahnya itu seperti manusia, seperti kera seperti manusia. Dan singgung jadinya ya. Ya memang begitu. Tapi kalau manusia berasal dari kera, itu sesat-sesatnya. Itu teori Darwin yang kita pelajari dulu. Kita bukan asal-muasalnya dari kera. Kita min Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam. Bukan dari kera, itu pelecehan. Al-Quran sudah jelas-jelas. Jangan ikut kepada teori itu sesat. Masih di halaman 2. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka ada tafsirannya sehubungan dengan mana ayat ini bahwa hati mereka lah yang dikutuk. Nah ini yang tadi. Hati mereka yang dikutuk bukan rupa mereka sesungguhnya. Hal ini hanyalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang duduk di kota hilang yang terjadi. Ada juga Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya nasib menimpa mereka yang melakukan keburukan di hari Sabtu. Pembunuhan ikan, mengambil ikan di hari Sabtu ialah mereka dikutuk menjadi kera yang sesungguhnya. Kemudian mereka dibinasakan sehingga tidak ada lagi keturunannya. Memang dulu ada dikutuk jadi kera. Ada yang mengatakan cuma 3 hari. Musnah yang itu ada yang 9 bulan, ada yang 9 tahun, kemudian dimusnahkan sehingga keturunan yang dikutuk jadi kera itu tidak ada lagi. Manusia seperti biasa lagi. Nah, jadi ini kita apresiasi acara keilmuan kita kalau ada perbedaan pendapat. Kemudian Allah mengutuk mereka menjadi kera karena kedurhakaan mereka. Menurut Ad-Duha dan Ibnu
Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan mereka hanya hidup di bumi ini selama 3 hari. Nah, yang disampaikan barusan. Tiada seorang pun yang dikutuk dapat bertahan hidup lebih daripada 3 hari. Sesudah rupa mereka dikutuk diubah, mereka tidak mau makan dan minum serta tidak dapat mengembangbiakan keturunannya. Nah, jadi ada juga yang kutuk-kutuk ini. Nah, makanya ibu bapak hati-hati juga lah mengutuk-kutuk anak juga ini. Takut nanti nasib anak kita. Lebih baik yang tidaklah anak itu adalah anak yang dilahirkan dari orang lain. Sebenarnya dari kita juga. Jangan sampai kita gampang-gampang untuk langsung cabut. Tapi kalau maling undang itu saya aku itu penghinaan kepada ketek barangmu pada balalan. Saya balanya maling. Kan saya tahu kalau maling kalau dihina. Orang maling. Masa maling undang? Oh, kalau orang kayak no aman tidak. Makanya cari toko para di cek kembali. Banyaknya bohongnya. Bapak itu capek berjalannya. Bagi yang bekerja insya Allah sebentar lagi. Di halaman yang ketiga, nanti baca saja. Ibnu Abbas mengatakan, seandainya Allah tidak menyelamatkan orang-orang yang melarang mereka berbuat kejahatan, niscaya semuanya akan dibinasakan oleh Allah. Jadi ternyata bencana itu datang bukan saja kepada mereka yang melakukan, tetapi bagi orang yang tidak care dan peduli terhadap lingkungan bisa terkena juga. Tapi insya Allah Allah juga tentu maha tahu siapa yang perlu dikasih peringatan. Maka kami jadikan mereka itu sebagai maka yang kami jadikan itu sebagai peringatan. Maka itu ada kata ganti domir itu kembali kemana? Haknya itu apakah kembalinya kepada keran, kiroda? Apakah kembali kepada ikan-ikan? Apakah kembali kepada Korea suatu kampung? Itu pendapat. Menurut pendapat yang sahih, kata ganti atau domir tersebut kembali kepada Al-Qaryah, yakni Allah menjadikan kampung itu, sedangkan yang dimaksud adalah para penduduknya, karena mereka lah yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Jadi kalau ada penyebutan kampung, sebenarnya bukan kampungnya, tapi penduduk yang ada di kampung. Contoh, rumah sakit. Apakah rumahnya yang sakit? Tidak. Rumah tempat orang-orang yang sakit, makanya rumah sakit. Jadi kalau ada, maka binasalah kampung tersebut. Maksudnya penduduk yang ada di kampung itulah yang binasa. Penduduk yang ada di kampung dirubah menjadi keran. Nakal, peringatan, yakni kami siksa mereka dengan suatu siksaan, lalu kami jadikan siksa itu sebagai peringatan. Nampaknya kalau ini kajian apa? Harus ada peringatan. Selamat tadi malam, angin kencang. Apalagi? Hujan, dingin. Tadi malam lama makan sambal lauk. Kirunya angin kencang. Cuaca dingin. Awal sedang banyak masalah. Itu diingat-ingatkan juga ya. Halaman terakhir ada di bagian di bawahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa mau'izatan lil muttaqin. Yang jelas ya kami jadikan itu kan peringatan bagi orang yang waktu itu melakukan dan bagi generasi selanjutnya. Sama dengan jasadnya Fir'aun sampai sekarang ada, waktu itu jadi peringatan bagi masanya, kemudian menjadi peringatan pelajaran bagi orang sesudah Fir'aun. Makanya sekarang itulah tujuan diabadikannya. Baca surat Yunus nanti. Surat Yunus di ayat yang 80 sampai ke 100. Ceritakan tentang jasadnya Fir'aun. Terakhir kali ya tentang serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa di Al-Baqarah 66-nya yang dimaksud adalah bagi orang-orang yang sesudah mereka hingga hari kiamat. Berarti masih kita di dalamnya. Tuh, ambil pelajaran dari yang demikian itu. Orang-orang yang melanggar, orang-orang yang menipu-nipu, ini nanti dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah kutukannya, terserah bencananya, adanya. Termasuk sekarang ini kita sudah menyaksikan sebenarnya. Qatadah mengatakan sehubungan dengan firman Allah tersebut, ia memperingatkan mereka sehingga mereka memelihara diri dari hal-hal yang
Dengan kata lain, kami jadikan azab dan juga pembalasan yang telah menimpa mereka sebagai balasan dari perbuatan mereka yang melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan tipu muslihat yang mereka jalankan. Karena itu waspada. Hati-hatilah orang-orang yang bertakwa terhadap perbuatan seperti yang mereka lakukan. Jadi sejarah bisa terulang, ambil pelajaran. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.